Hai. Kaget, ada sirinya. Maaf. Ya. Nggak apa-apa. Sekarang ada ininya ya, ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi ketahuan. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ladiru wa ladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus menimba ilmu bersama-sama dalam acara workshop yang diadakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia PPLN Jepang. Alhamdulillah hari ini sudah berkumpul sekitar 11 peserta dan pembicara kita ya sudah hadir bersama-sama. Mudah-mudahan semakin waktu berjalan akan semakin banyak yang hadir bersama kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Sari, Ketua IPMI dan juga para pengurus Mbak Fitri, Teh Wiwi yang sudah hadir. Mbak Nuning hari ini berhalangan ya, beliau ada kelas yang lain sehingga tidak bisa hadir. Namun alhamdulillah teman-teman dari IPMI juga sudah hadir. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya pada kesempatan hari ini bersama kita semua tentang potensi bakat ya, menggali bakat dan potensi kita gitu ya insya Allah. Yang tentu saja meskipun mungkin kita udah bukan anak sekolah, bukan anak-anak lagi gitu ya. Ada yang mungkin udah nemu bakatnya apa, ada yang masih belum tahu bakatnya di mana gitu ya. Namun insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama gitu ya. Untuk menambah berkah majelis kita, insya Allah kita akan memulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan menjadikan majelis ini sebagai salah satu majelis ilmu yang menjadi tempat berhenti para malaikat yang penuh dengan rahmat dan mudah-mudahan menjadi salah satu amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Untuk yang pertama, tak lupa dalam setiap acara kita saya ingin meminta kesediaan Mbak Sari ya untuk menyampaikan sepatah kata yang biasanya selalu menyemangati kita semua gitu ya untuk di awal acara. Ya, kepada Mbak Sari saya persilahkan. Masya Allah, Teh Rizka, Masya Allah. Terima kasih Jazakillah khair atas waktunya. Sebenarnya saya udah nggak perlu lagi ya, sebenarnya udah lengkap markotop dari Teh Rizka tadi semuanya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Jazakillah khair untuk Teh Mbak Anita ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini kedatangan seorang praktisi talent mapping yang benar-benar kita harapkan bisa membangkitkan ya semangat kita dalam sebenarnya kita juga tadi seperti Teh Rizka bilang kita udah punya bakat ya gitu ya, tapi kita nggak tahu nih nyari-nyari di mana nih bakat kita sebenarnya namanya gimana sih, terus di potensinya sebagai apa sih gitu kan, banyak ya kita kadang-kadang suka bingung atau bagaimana. Nah ini ada pakarnya, insya Allah kita akan mendengarkan dari beliau tentang bagaimana nanti kita bisa mengolah. Kan kita tahu ya kalau potensi diri kita itu untuk mengembangkan suatu bakat itu, kalau yang saya pernah dengar gitu ya dari kebetulan nih teman saya juga seorang
seperti Mbak Anita ya, dia mengembangkan bakat tapi dari anak. Jadi dia bilang ada 3 konsep, yaitu seperti analyzing, terus synthesizing, dan conceptualizing. Jadi dari itu kalau ibu-ibu di PMI sekalian kan pengennya kita mau mengembangkan diri tuh untuk sebagai pengusaha atau juga untuk sebagai kita ingin mengembangkan talenta kita lah gitu untuk berguna untuk masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini nanti kita bisa mendengarkan nih dari Mbak Anita, gimana kita bisa menemukan dan bagaimana kita mempotensikan diri bakat kita itu supaya dapat berguna untuk orang-orang di sekeliling kita dan masyarakat pada umumnya. Dan cita-cita kita jangan sampai kita dengan cita-cita itu kita jadi lemah. Lebih baik kita tetap semangat untuk menggapai cita-cita setinggi langit ya, insya Allah. Demikian dari saya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Waktunya nggak banyak-banyak saya ambil, takutnya Mbak Anita kekurangan waktu nih untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Saya juga masih mau belajar loh sama Mbak Anita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mbak Sari yang selalu menjadi kompor ya, yang selalu memanaskan semangat kita untuk belajar dan juga bermanfaat bagi orang lain insya Allah. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin memperkenalkan sedikit Mbak Anita ini ya. Mbak Anita ini adalah adik saya ya, adik ketemu besar, alhamdulillah. Beberapa tahun lalu datang ke Jepang untuk menemani suaminya yang kuliah di sini gitu ya. Beliau ini adalah seorang bidan di Indonesianya, namun demi berbakti kepada keluarga, beliau menyusul suaminya ke sini, menemani beliau sampai beliau lulus ya, suaminya lulus dan kemudian bekerja di sini. Dan tentu saja Mbak Anita juga selama beliau di sini aktif ya, sampai beliau menjadi ketua Fahima di selama 2 tahun, baru diganti tahun 2020 yang lalu gitu ya. Sekarang kan ketua Fahima Mbak Rizka, dan sekarang beliau menjadi praktisi talent mapping, dan juga kemarin baru ikut dalam dunia usaha ya, meluncurkan Cocoa Publishing bersama teman beliau. Ada produk pertamanya di bulan Ramadan kemarin gitu ya, Masya Allah. Jadi salah satu sosok muslimah yang produktif gitu ya, seperti itu. Dan beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, mengisi pengajian dan sebagainya juga gitu ya, insya Allah. Sekarang beliau dikaruniai 2 orang putra yang Masya Allah manis-manis semuanya gitu ya. Ya mudah-mudahan hari ini kita bisa menimba ilmu, saling belajar bersama di acara kita kali ini gitu ya. Seperti itu mungkin perkenalan singkatnya, nanti kalau mau ditambahin langsung sekalian aja sama yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, insya Allah tidak berpanjang lebar, saya ingin menyerahkan langsung tongkat mic ya untuk Mbak Anita. Kepada Mbak Anita dipersilahkan. Terima kasih. Jazakillah khairan kasiran kepada Teh Rizka. Masya Allah, itu kayaknya yang baik-baiknya aja Teh, yang kurang-kurangnya nggak disebutin. Jadi kayak baik semua, Masya Allah. Semoga menjadi doa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Cabang Jepang. Seperti itu ya Teh ya, IPMI Jepang itu ya. Ya, perwakilan luar negeri disebutnya PPLN. Perwakilan luar negeri, Masya Allah. Atas kesempatan yang diberikan, saya bisa berbagi di malam hari ini. Semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada seluruh yang hadir di sini, keluarga besar IPMI, seperti itu. Alhamdulillah, kita juga diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, dan juga kesempatan ya untuk bisa hadir di sini, karena sesungguhnya kesempatan ini itu sebenarnya kan hadir kepada semua orang, tetapi kemudian kita adalah orang-orang terpilih yang kemudian bisa bersama-sama di sini. Semoga bisa saling berbagi dan juga saling mengisi. Karena temanya kali ini adalah workshop, jadi saya berharap ada komunikasi 2 arah nantinya.
tidak hanya dari saya saja, tetapi juga dari ibu-ibu, mbak-mbak semua yang menghadiri acara kali ini. Karena nanti saya banyak bertanyanya seperti itu. Jadi kalau yang dirasa bisa menyalakan mic, silahkan bisa menyalakan mic dari sekarang untuk bisa menjawab seperti itu. Langsung saja, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Rizka tadi, saya Anita Khairunisa, tinggalnya di Minami Majida sekarang ini, Minami Majida Granberry Park gitu, Eki-nya. Silahkan kalau kapan-kapan sedang main ke Granberry Park bisa colek-colek, semoga bisa bertemu. Nah, untuk malam hari ini saya diberikan amanah oleh Ibu Mi untuk menyampaikan tentang mengenal bakat dan potensi diri. Mungkin langsung slide-nya minta di-share. Minta tolong di-share oleh Teteh. Nah, jadi di sini kita insya Allah nanti selama 40 menit ke depan mungkin ya, 40 menit ke depan kita akan berbicara terkait dengan bakat dan potensi ini, termasuk juga kita berusaha mengenalnya lebih dekat sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sari, yang tadi atau juga yang telah disampaikan oleh Teh Rizka tadi bisa kita dapatkan jawabannya malam ini. Next slide. Nah, di sini apakah perbedaan bakat dan potensi? Apakah dia sama ataukah kemudian dia berbeda keduanya ini? Kemudian seberapa penting kita perlu mengetahuinya? Itulah yang kemudian nanti akan coba kita bahas bersama. Yang pertama, next slide adalah tentang bakat atau talents. Sebelum kita membicarakan tentang bakat, mungkin yang sudah familiar kita dengar adalah tentang kepribadian atau personality. Kita juga biasanya sudah mengenal tentang sanguin, melankolis, flegmatis, korelis, atau istilah-istilah yang lainnya. Jadi biasanya di teman-teman di psikolog gitu ya, itu membagi kepribadian atau personality ini menjadi, ada yang membagi menjadi 4 seperti yang tadi sudah disebutkan, ada yang membagi menjadi 5 yang singkatannya bagian-bagiannya Ocean itu, kemudian ada juga yang membagi menjadi 16. Tetapi kita tidak membahas tentang personality atau kepribadian ini secara rinci karena pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas lebih kepada perspektif talent dari talent mapping itu sendiri. Oh iya, sebelumnya juga saya mau menyampaikan bahwa saya bukan psikolog, jadi yang akan saya sampaikan lebih ke arah talent mapping ya, mbak-mbak, ibu-ibu semuanya. Mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dengan konsep dari teman-teman yang ada di psikolog, tetapi sebenarnya itu bukanlah perbedaan yang perlu dipertentangkan, tetapi hanya kadang itu sudut pandang yang diambilnya berbeda saja, seperti itu. Jadi di sini tadi biasanya kita sudah mengenal tentang kepribadian atau personality. Nah, talent itu di bagian mana gitu? Ternyata talent itu merupakan bagian dari personality ini, tetapi mempunyai spesifikasi yang lebih detail, yaitu yang alami dan berulang-ulang. Jadi sifatnya tetap di sini, kemudian yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi ketika ada personality atau kepribadian yang tidak bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, maka tidak termasuk dalam bagian talents ini. Jadi di sini kalau kesimpulannya, personality itu, kepribadian itu adalah kerangka besarnya. Di dalam personality itu ada bagian talents yang dimana talents itu sendiri mempunyai spesifikasi itu tadi. Ada 3 yang ada bulat-bulatannya itu, semoga bisa terbaca. Nah, di dalam talents mapping biasanya kita juga menyebut talents atau bakat itu sebagai karakter kinerja. Berbicara dengan
kinerja, ini ada kata-kata kinerja. Kinerja itu kan biasanya dikategorikan sebagai kompetensi. Ini berhubungan dengan pekerjaan seperti itu. Apakah kemudian talent ini menjadi berpengaruh besar terhadap kinerja atau kompetensi, atau apakah berpengaruh langsung seperti itu? Ya, yang perlu kita ketahui, dan biasanya banyak orang yang sudah mengetahui, biasanya kesuksesan dalam sebuah pekerjaan itu dipengaruhi oleh segitiga sama sisi ya, yang di dalamnya itu ada attitude, skill, dan knowledge. Biasanya itu seperti itu. Yang di sini knowledge, pengetahuan bisa dipelajari, skill bisa dilatih, keahlian bisa dilatih, attitude, sikap bisa diubah. Namun ternyata di dalam attitude gitu, dari sikap itu, dari sikap yang, dari grup sikap yang besar itu, dari attitude tersebut, ada bagian yang tidak dapat dirubah. Dan itulah talent itu. Jadi talent itu bagian dari attitude sebenarnya. Ketika kita mau menghubungkan dengan konsep besar yang sudah seringkali umum dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang segitiga attitude, skill, dan knowledge tadi gitu. Jadi di sini tidak kemudian talent itu bertentangan, tetapi dia merupakan pelengkap. Sebentar. Sebentar. Ini kok azannya enggak? Sebentar ya Ibu-Ibu. Ini mungkin ada suara azan, kita tunggu. Mohon maaf, harus dimatikan dulu dan bergabung dengan ininya, laptop, HP-nya. Nah, tadi ya, jadi di sini talent ini bagian dari attitude seperti itu. Jadi dia tidak kemudian mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja atau kompetensi, sehingga misalnya ada orang yang terlalu fanatik terhadap talent, kemudian langsung, oh kamu nggak berbakat di sini, ya udah keluar kerja aja, seperti itu. Nggak langsung seperti itu, tetapi dia memang merupakan salah satu bagian yang mempengaruhi. Diambil contoh misalnya ada orang yang bakatnya itu sebagai cocok sebagai manajer sebuah perusahaan. Apakah kemudian walaupun dia misalnya melamarnya sebagai staf, apakah pimpinan perusahaan tersebut langsung akan menjadikan orang tersebut menjadi manajer? Tentunya tidak. Karena pimpinan perusahaan pasti akan melihat knowledge-nya orang tersebut bagaimana, skill-nya bagaimana, dan attitude-nya seperti apa. Walaupun dalam tes talent misalnya, dalam tes talent mapping, dia menunjukkan cocok banget nih orang sebagai manajer seperti itu. Jadi bagiannya, hubungannya seperti itu. Dan selain 4 hal ini, seringkali juga kinerja atau kompetensi dalam bekerja itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa langsung menilai bahwa talent atau satu bagian aja itu mempengaruhi seseorang gitu ya, tetapi dia merupakan bagian yang kompleks yang perlu diteliti satu persatu seperti itu. Namun talent ini ketika dia bisa diketahui, maka akan menjadikan orang yang bekerja sesuai dengan talentnya itu akan enjoy dalam pekerjaannya. Sayangnya seringkali kita menemukan atau saya sendiri ya mengalami gitu ya, kita belum menemukan talent, tetapi kita udah terlanjur kuliah di jurusan A, sehingga kita mempunyai knowledge tentang A,
mempunyai skill tentang A, dan karena knowledge dan skill tadi, kita juga sudah mendidik diri kita untuk bersikap mengikuti pengetahuan dan skill yang kita miliki. Tetapi ketika pada saat kita bekerja, kok ternyata nggak enjoy gitu. Itu ada kemungkinan sebenarnya talent, bakat kuat kita tidak mendukung pekerjaan tersebut. Ada kemungkinan, tapi bukan berarti pasti seperti itu. Ada kemungkinan juga mungkin lingkungannya memang tidak sesuai sama kita atau yang lainnya. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui tentang kinerja tadi, saya ingin bertanya kepada mbak-mbak semua, apakah semua orang itu punya bakat kira-kira? Punya. Kalau Punya. Punya. Atau nggak punya? Mana nih yang lebih kuat kira-kira? Kalau Punya. bakat sih punya, tapi semua terpendam, Mbak Nita. Oh gitu, Masya Allah. Punya ya sepertinya. Oh, alhamdulillah ya, berarti kalau di sini semua berpendapat semua orang punya bakat, maka kita sudah termasuk dalam kategori 3%. 3% yang menganggap bahwa bakat itu merupakan pendekatan inklusif. Pendekatan inklusif itu seperti apa? Pendekatan inklusif itu pendekatan yang menganggap bahwa semua orang mempunyai bakat. Namun ternyata ketika kita berada di dunia kehidupan, ternyata mayoritas itu masih menganggap 97% masih menganggap bahwa bakat itu merupakan pendekatan eksklusif. Pendekatan eksklusif itu seperti apa? Pendekatan eksklusif ini pendekatan superior. Jadi mereka 97% ini menganggap bahwa orang yang berbakat itu adalah yang memang unggul seperti itu. Orang yang unggul dibandingkan yang lainnya itu adalah yang berbakat. Sedangkan ketika dia tidak unggul dibandingkan yang lainnya, berarti dia tidak berbakat seperti itu. Nyatanya seperti itu ternyata berdasarkan penelitian. Tapi alhamdulillah ternyata di sini kita masuk ke 3%, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Karena kita sudah termasuk ke 3% yang sudah menganggap semuanya berbakat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua orang itu bakatnya bisa sama ataukah pasti berbeda? Berbeda-beda. Ayo jawab. Berbeda. Berbeda, Mbak. Berbeda. Berbeda, ya. Oh, alhamdulillah juga ini, Masya Allah. Unik. Oh, Masya Allah, berarti enak nih saya. Jadi benar ya, karena kita sudah menganggap bahwa bakat itu inklusif, dan ini jugalah yang kemudian teori inclusive approachment ini yang diambil oleh talent mapping. Jadi kita menganggap bahwa setiap orang itu kemungkinan besar berbeda. Kenapa? Karena tadi di sana ketika di talent mapping itu kita mengenal ada 34 bakat, dan kemudian ketika dikombinasi ada 5 juta lebih itu, kemudian ketika dipermutasi ada 27 miliar itu jumlahnya, sehingga dengan jumlah seperti itu kemungkinan besar orang mempunyai bakat sama persis itu jarang. Seperti itu. Karena ada jumlah yang banyak. Jadi kemungkinan besar setiap orang itu mempunyai perbedaan dalam bakatnya. Dan itulah yang kita yakini di dalam talent mapping. Next slide. Karena bagian tentang talents ini, tentang bakat ini cukup populer ya Mbak-mbak semua di sekitaran tahun 2010-an ke atas. Makanya ada 2 peneliti dari Universitas Eropa melakukan penelitian sebenarnya bakat itu seperti apa sih gitu. Dan mereka menyimpulkan ada 2 pendekatan. Pendekatan objek itu mengatakan bahwa bakat itu sebagai karakteristik seseorang. Ini tidak kita bahas. Kemudian pendekatan subjek itu mengatakan bahwa bakat itu sebagai orang itu sendiri. Yang di dalam pendekatan subjek ini kita akan mengenal exclusive approach sama inclusive approach. Yang tadi sudah kita singgung ya. Exclusive approach itu superior gitu, high
performers, high potential, dan ini hanya dimiliki oleh elit saja, 10% dari populasi. 90%-nya berarti ya nggak high itu tadi gitu, nggak superior tadi gitu. Sedangkan kalau inclusive approach ini untuk semua manusia. Kira-kira karena kita kan ngambilnya yang inclusive approach nih, salah nggak sih yang exclusive approach? Pendekatan eksklusif itu salah nggak sih? Nggak juga. Kenapa, Bu? Nggak salah kira-kira? Kalau menurut saya sih masing-masing orang punya suatu kelebihan sendiri-sendiri ya. Jadi dia punya potensi, punya bakat yang sebenarnya setiap orang tuh beda pasti. Jadi gimana ya? Mau diteranginnya susah. Oh, baik-baik. Jadi di sini kalau yang inclusive approach ini sebenarnya menganggap semua berbeda seperti itu. Tetapi kalau exclusive approach ini tuh menganggap bahwa yang punya bakat itu yang paling aja, yang paling pinter berarti yang paling berbakat ya itu saja. Yang kurang itu tidak termasuk berbakat seperti itu kalau exclusive approach. Nah, tetapi exclusive approach ini ternyata ketika kita membandingkan salah atau benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Keduanya bisa digunakan, tetapi tujuannya yang berbeda. Bagaimana perbedaannya? Exclusive approach ini bisa digunakan, pendekatan eksklusif ini yang melihat dari orang-orang superior ini biasanya digunakan dalam talent management yang fungsinya sebenarnya untuk mencari leader, untuk mencari pemimpin. Kalau yang namanya pemimpin kan memang kita mencari yang superior ya. Jadi tidak ada salahnya. Sedangkan yang pendekatan inklusif itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kalau misalnya kehidupan sehari-hari setiap manusia di luar mencari leader, di luar mencari pemimpin, kemudian kita menganggap bahwa yang punya bakat cuma 10% saja dari populasi kehidupan, pasti kita akan merasa, aduh, saya nggak punya apa-apa nih, saya nggak punya bakat apa-apa nih, kan seperti itu. Dan pasti kehidupan kita akan kayak loyo gitu. Tetapi dengan nggak pede, nggak pede, karena udah merasa yang berbakat ya yang pinter-pinter tadi gitu. Ada yang pinter masak, ada yang pinter pelajaran, ada yang pinter apa itu yang berbakat. Sedangkan kita kok ternyata nggak pinter itu gitu. Sehingga kadang berpikirnya, oh ternyata saya nggak berbakat ya gitu. Nah itu sebenarnya itu merupakan exclusive approach dan itulah yang seringkali digunakan di pendidikan-pendidikan ataupun di ya lingkungan kerja atau yang lainnya, sehingga kita itu seringkali merasa kurang pede, kurang percaya diri atau yang lainnya itu karena pendekatan yang ada di sekitar kita itu seringkali pendekatan eksklusif tadi. Karena memang 97% gitu yang menganggap itu tadi. Padahal seharusnya untuk kehidupan sehari-hari sesama manusia seperti itu, kita bisa menggunakan pendekatan inklusif ini sehingga kita bakalan setiap hari pun tetap merasa saya itu unik, saya itu berbeda dan pasti saya mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Dan insya Allah dengan pendekatan ini kita akan lebih mudah untuk berperilaku positif seperti itu. Nah, next slide. Di sini ini adalah beberapa contoh bakat. Ada futuristik, ideation, achiever, disiplin, comment, includer, empathy, communication, responsibility, learner, dan lain-lain. Ada 34 bakat kalau di talent mapping. Itu merupakan diambil dari Gallup, nama psikolognya, tetapi kemudian diolah oleh Abah Rama gitu ya, yang menciptakan talent mapping kalau di Indonesia. Nah, dari bakat ini, dari talent ini, bagaimana kita cara mengetahuinya? Cara mengetahui apakah bakat kita sebenarnya itu dengan cara memberikan stimulus kepada diri kita dengan berbagai macam aktivitas. Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Kenapa bisa aktivitas menjadi cara untuk mengetahui bakat ini? Karena misalnya seperti ini.
kita memberikan tugas kepada anak, misalnya ya, anak diminta untuk jadi pemimpin rombongan pada acara misalnya rekreasi keluarga. Kita bisa melihat gitu pada anak tersebut, apakah anak tersebut mempunyai ide yang banyak. Ketika dia mempunyai ide yang banyak, kemungkinan dia mempunyai bakat ideation. Kemudian apakah dia mempunyai pemikiran jangka panjang seperti itu. Kalau pemikirannya jangka panjang dan mikirnya itu panjang banget gitu, nggak cuma kalau yang menjadi ketua rekreasi mungkin nggak bisa ya di futuristik ini, tapi mungkin kalau misalnya ngobrol tentang yang lain. Nah, atau mungkin ini yang komennya, apakah dia pada saat memimpin rombongan keluarga tadi bisa tegas atau yang lainnya seperti itu adalah aktivitas-aktivitas yang kemudian kita bisa melihat bakat yang ada pada anak tersebut, termasuk juga pada diri kita sendiri. Apakah kemudian misalnya kita kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum pada saat berbicara itu, apakah kemudian kepuasan kita itu berada pada perhatian seseorang? Ketika kepuasan itu berada pada perhatian seseorang, itu berbeda bakatnya dengan kepuasan ketika dia merasa puas kalau pesan yang dia bawa itu diterima oleh audiens. Ataupun juga ada yang kepuasannya itu berada pada yang penting saya dianggap ramah, bisa bergaul sama banyak orang. Jadi sama-sama ngomong, tingkat kepuasannya berbeda, itu juga membuat bakat yang muncul itu berbeda seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita bahas selanjutnya karena ini sudah lebih detail ya kalau misalnya udah berhubungan sama jenis-jenis bakatnya. Tetapi mungkin di sini kita akan membicarakan tentang bakat secara garis besarnya saja. Nah, ketika kita sudah mengetahui bakat kita dan kemudian kita bekerja pada bidang yang sesuai dengan bakat kita, salah satu ciri yang kemudian bisa kita dapatkan adalah 4E. 4E itu apa? Yang pertama adalah enjoy. Jadi yang pertama adalah kita senang gitu terhadap bakat tersebut. Enjoy, kemudian easy. Ini nggak ada di slide-nya, mohon maaf tadi lupa tidak dicantumkan. Jadi ada 4E yang menjadi ciri kita sudah enak banget gitu. Apa yang kita lakukan itu udah sesuai dengan bakat, yaitu enjoy, easy, mudah gitu ya. Mudah kita mempelajari sesuatu, mudah, kemudian excellent, bisa benar-benar bagus gitu ya karya yang kita dapatkan, kemudian earn. Earn itu menghasilkan, tetapi menghasilkan di sini tidak melulu uang. Bisa menghasilkan kebermanfaatan, itu juga termasuk earn seperti itu. Jadi kita bisa mengintrospeksi lagi ya, apakah kemudian pada saat kita melakukan pekerjaan, kita sudah merasa enjoy, senang, kemudian merasa mudah pekerjaan tersebut, dan kita bisa unggul, excellent dalam pekerjaan tersebut, dan juga menghasilkan dalam pekerjaan tersebut. Nggak cuma pekerjaan sih, setiap aktivitas seperti itu. Ketika 4 ini sudah kita rasakan, maka insya Allah itu merupakan tanda bahwa kita sudah mengetahui, kita sudah menempatkan diri, aktivitas kita sesuai dengan bakat kuat yang kita miliki. Untuk bakat mungkin seperti ini dulu. Nah, kemudian next slide kita akan berbicara tentang potensi. Kalau bakat tadi kita kan mengatakan bahwa bakat itu tetap seperti itu. Sedangkan potensi itu berbeda. Potensi itu cirinya bisa dilatih, Mbak-mbak semuanya. Dan setiap orang itu diharapkan bisa paham potensinya. Bagaimana cara memahami potensi? Kita coba lihat dari slide selanjutnya.
ada banyak aktivitas dengan 3 kelompok Mars, Jupiter, dan Venus. Kira-kira manakah kelompok yang merupakan bakat dan mana kelompok yang merupakan potensi, ataukah semuanya bakat, ataukah semuanya potensi? Kira-kira, silahkan. Ada yang mau menjawab? Ada menyanyi, memasak, bertani, melukis, olahraga, beternak, mengukir, merias. Itu grup Mars. Grup Jupiternya berjualan, negosiasi, menyeleksi, mengendalikan, mengkoordinir, memotivasi, mengajar, merawat, melayani. Kemudian grup Venus menganalisa, mengevaluasi, meneliti, merancang, memasarkan, menulis, merapikan, memproduksi, menjaga mutu. Kira-kira Saya kayaknya Jupiter deh. Yang Jupiter apa, Mbak? Kira-kira? Jualan, terus memotivasi. Bukan. Sekarang pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bakatkah atau potensikah? Kayaknya yang Mars Kayak itu potensi. Yang Mars kayaknya bakat ya. Selain Mars itu bakat. potensi. Semuanya Itu menurut potensi. Dewi. Semuanya potensi ya kayaknya ya. Semuanya potensi. Karena bisa dilatih ya. Potensi dan bakat. Bakat. Betty. Beda tipis ya bakat sama potensi ya. Betty. Masya Allah. Karena bakat Betty, bisa Betty. menghasilkan potensi. Iya, betul. Bakat menghasilkan Masya potensi. Allah. Alhamdulillah banyak jawaban. Nah, di sini alhamdulillah ada jawaban yang sudah tepat seperti itu. Jadi di sini semuanya adalah potensi, Mbak semuanya. Tetapi seringkali orang banyak yang menganggap bahwa grup Mars itu merupakan bakat. Kenapa grup Mars ini seringkali dianggap bakat, sedangkan grup yang lain Jupiter dan Venus itu dianggapnya bukan bakat seperti itu? Karena sebenarnya perbedaannya itu berasal pada sumber dari potensi itu sendiri. Karena sebenarnya semuanya itu potensi, tetapi grup Mars itu sumber potensinya itu dari fisik. Karena dari fisik, maka terlihat. Dan karena terlihat, maka sering cepat diakui. Dan diakuinya sebagai bakat. Padahal sebenarnya potensi dia. Sedangkan Jupiter dan Venus itu potensi yang sumbernya itu berasal dari sifat produktif atau karakter kinerja atau yang nanti kita sebut sebagai bakat atau talent. Jadi sumber dari potensi Jupiter dari Venus adalah talent, seperti itu. Bedanya itu, karena berasal dari talent, dari sifat gitu ya, dan tidak mudah terlihat, maka seringkali orang menganggap bahwa kemampuan potensi dalam grup Jupiter dan Venus tadi tidak dipengaruhi oleh bakat, sehingga seringkali dianggap ya nggak berbakat, ya biasa aja seperti itu. Padahal sebenarnya dia muncul karena ada sumber bakat yang dimiliki. Dan ini juga merupakan bagian potensi-potensi kekuatan. Jadi semuanya itu merupakan potensi kekuatan, seperti itu. Nah, dari grup Jupiter dan Venus ternyata sama-sama sumbernya dari sifat produktif ya, sumbernya dari bakat. Tetapi kira-kira apa yang membedakan antara grup Jupiter dan Venus? Kalau dilihat sekilas. Venus keterampilan yang dari dalam. Betul. Mars itu ya. Marsnya udah kita nggak ikutkan juga ya. karena Jupiter Marsnya ya. kan dari ini apa sumber fisik tadi ya. Kalau yang Jupiter banyak berhubungan dengan orang lain ya. Oh, Masya Allah. Venus itu mikir-mikir semua ya. Berarti kalau yang Venus Diri sendiri. Diri sendiri ya, kayak Diri sendiri. Bukan Iya, nggak terlalu benar. berhubungan dengan orang ya. Benar. Jadi di sini dari sama-sama berasal dari sumber yang sama, tetapi dia mempunyai perbedaan. Yang satunya berhubungan sama orang, yang satunya lagi individual. Dan yang berhubungan sama orang ternyata di situ kalau dilihat, oh tapi ada Mbak Mimi yang raise hand jadi ketutupan ya. Itu ada 3 warna. Kenapa ada 3 warna?
Kira-kira kenapa? Berhubungan sama orang semuanya nih, tapi ada 3 warna. Kira-kira perbedaannya apa? 3 warna. Yang Iya, menghasilkan dan tidak Bidang usaha bukan? Kenapa deh? Ya, bidang usaha. Kalau yang itu kayaknya di ekonomi, kalau yang itu kayaknya memimpin, kalau yang satu lagi kayaknya dipimpin gitu. sosial gitu ya, merawat, melayani itu kan sosial. Sosial. Atau yang ada hubungannya dengan ini, introvert sama ekstrovert. Dari dalam diri sama dari luar diri. Bukan. Jadi di sini ya saya simpulkan langsung. Jadi yang berhubungan sama orang itu kenapa dibagi 3? Karena ketika kita mempunyai kecenderungan suka berhubungan pada bersama orang, ada 3 posisi yang sebenarnya kemudian bisa kita pilih gitu, yang lebih membuat kita nyaman. Grup yang pertama itu grupnya kita berada di atas, berjualan, negosiasi, menyeleksi, mengendalikan, itu kan berarti kita di atas orang lain. Sedangkan mengkoordinir, memotivasi, mengajar, itu kita setara. Setara dengan orang lain, sedangkan merawat, melayani, itu kita di bawah orang lain. Jadi ketika kita berhubungan sama orang, itu ada 3. Kita di atas, kita setara, ataukah kita di bawah. Seperti itu. Dan itu masing-masing orang berbeda. Ada yang lebih suka, saya itu lebih suka kalau misalnya saya lebih di atas orang lain gitu. Ada juga yang saya nggak bisa memimpin orang lain, mengendalikan orang lain, tapi saya bisanya malah setara. Ada juga yang saya lebih nyaman ketika saya berada di bawah, saya melayani itu ada kebahagiaan tersendiri gitu. Setiap orang berbeda seperti itu. Jadi kita perlu mengenali apakah kita itu masuk yang bagian mana seperti itu. Nah, di bagian Venus kita ternyata sudah saya bagi menjadi 4 gitu. Kira-kira perbedaannya dari 4 tersebut apa? Kalau secara general 2 atas dan 2 bawah terlebih dahulu. 2 warna atas dan 2 warna bawah terlebih dahulu. Kira-kira bedanya apa? Sama-sama memimpin sama dipimpin ya. Kan kerjanya sendiri, Mbak. Kalau kerjanya sendiri kan berarti nggak dipimpin dan nggak memimpin. Kan tadi kita udah sepakat nih yang Jupiter sama orang, yang Venus sendiri. Oh iya. Menganalisa, mengevaluasi. Kayaknya apa ya? Untuk diri sendiri tuh. Untuk Kayaknya yang satu produknya nggak kelihatan, yang satu kelihatan. Mungkin bisa juga yang satu dipikirin. Menulis, merapikan itu untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi ada kepuasan diri sendiri. Masya Allah. Ya, insya Allah ini sambil berpikir bersama ya. Tapi mungkin kuncinya yang 2 atas itu ternyata membutuhkan pemikiran yang mendalam. Sedangkan yang 2 di bawah itu tidak lebih dalam daripada 2 yang atas. Seperti itu. Nah, yang membutuhkan pemikiran mendalam, yang bagian atas, paling atas, itu menggunakan otak yang kanan, dan sedangkan merancang dan memasarkan itu menggunakan otak kiri ya. Seperti itu ya, insya Allah ya. Benar kan ya? Nggak kebalik ya, Nit? Kebalik ya? Oh ya, kebalik ya. Iya benar. Mengevaluasi itu otak. Lebih butuh kreativitas benar. ya. Jadi kanan. Iya benar. Yang mengevaluasi, meneliti itu otak kiri ya berarti ya? Insya Allah. Otak kiri, sedangkan merancang, memasarkan itu kan ide-ide lebih ke otak kanan seperti itu ya. Jadi di 2 ini dua ini berhubungan sama mikir dalam dan kemudian pakai otaknya yang lebih banyak yang mana seperti itu. Sedangkan 2 yang di bawah itu adalah mikirnya nggak terlalu nih, tetapi
kategorinya lebih ke di dalam ruangan ataukah di luar ruangan, atau di luar ruangan di sini maksudnya kayak teknisi seperti itu. Kan menulis, merapikan itu lebih di dalam ruangan. Jadi di sini ketika kita sudah melihat ini secara garis besar, sebenarnya kita langsung ada 7 wilayah kerja ya. Ada 3 yang di bagian suka dengan orang lain, 4 yang di bagian individu. Dari 7 wilayah kerja ini yang biasanya umum diambil oleh orang yang tidak mempunyai spesifikasi khusus seperti yang di bagian Mars ini. Kalau yang di bagian Mars kan langsung misalnya pinter nyanyi ya udah langsung jadi penyanyi seperti itu, atau pinter memasak ya udah langsung jadi chef atau yang lainnya. Tetapi 7 wilayah kerja ini yang seringkali kemudian dipilih oleh orang-orang yang biasanya dianggap orang biasa seperti itu, yang kemudian kadang malah menganggap dirinya tidak berbakat seperti itu, padahal sebenarnya berbakat juga gitu. Dan ada 7 wilayah kerja ini. Jadi tanpa mengikuti tes talent mapping atau yang lainnya, sebenarnya ketika kita bisa meraba-raba diri kita sendiri, saya itu punya nggak sih potensi yang kuat yang berhubungan dengan fisik atau enggak ya gitu. Kalau ada yang kuat berhubungan dengan fisik, biasanya ya udah ngambil aja langsung ke potensi yang pekerjaannya, ngambil ke potensi yang kuat secara fisik tadi, misalnya suka olahraga atau maksudnya pinter olahraga ya langsung jadi olahragawan seperti itu. Tapi ketika tidak punya potensi kekuatan fisik tadi yang menonjol, kita bisa melihat ini kategori yang 7 ini sukanya berhubungan sama orang kah atau tidak berhubungan sama orang. Ketika sudah berhubungan sama orang, sukanya di atas, setara, ataukah di bawah. Ketika kerja sendiri, sukanya itu menggunakan otak kanan, mikir atau yang nggak mikir. Yang mikir pakai otak kanan atau otak kiri. Yang nggak mikir, sukanya di dalam ruangan ataukah di luar ruangan, seperti itu. Jadi kita bisa melihat, ketika itu kita bisa pilih gitu ya, nanti ketemu. Nanti biasanya akan mudah, misalnya saya sukanya kerja sama saya kerjanya berhubungan sama orang, kemudian saya sukanya melayani, ya udah jadi perawat aja gitu. Jadi tinggal pekerjaannya mengikuti apa yang kira-kira menurut kita suka tadi. Kita terlihat senang seperti itu. Untuk awalan seperti itu cara melihatnya. Next slide. Tentang pekerjaan dan motivasi, ternyata ada juga penelitian dari Universitas Harvard ya. Di sini orang yang bekerja itu dikategorikan menjadi 3 gitu dalam hasil penelitian ini ya. Yang pertama kita lihatnya dari angka 3 dulu ya Mbak-mbak semuanya. Orangnya itu yang penting asal kerja, motivasinya gaji. Bekerjanya untuk kebutuhan hidup, harapannya itu nggak ada harapan apa-apa ya, yang penting kebutuhan hidup aja, yang penting menjalani hidup gitu aja. Yang dicari apa? Yang dicari itu senang kalau hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat udah terakhir kerja gitu. Sabtu Minggu kan libur gitu. Kayak gitu. Ada orang yang seperti itu dan ini banyak. Nah, tingkatan selanjutnya adalah orang yang dalam pikirannya itu karir, pekerjaan. Motivasinya itu uang dan kemajuan. Pada saat bekerja, dia untuk perlombaan karena harapannya itu mempunyai kekuasaan atau kebanggaan. Jabatan yang tinggi misalnya seperti itu. Maka yang dicari pada saat bekerja itu promosi yang terjadi pada orang-orang yang workaholic atau orang-orang yang memang ya senang bekerja seperti itu. Tetapi ternyata ada golongan yang luar biasa, Masya Allah. Ini adalah golongan pertama yang dalam pikirannya bekerja itu merupakan sebuah panggilan dan kalau bisa gitu ya, dan insya Allah kita bisa. Ketika kita sudah memahami tentang talents dan juga potensi, insya Allah kita bisa berpikir bahwa
pekerjaan itu panggilan, bukan hanya sekedar asal kerja atau berpikir tentang karir semata, tetapi ini merupakan panggilan dunia terhadap kita gitu ya. Motivasinya apa? Motivasinya berupa amanah perintah dari Allah seperti itu. Dan bekerjanya itu untuk sebagai khalifah gitu ya, sebagai utusan Allah di sini. Dia mempunyai harapan karena udah pikirannya tentang panggilan dan yang lainnya, maka harapannya pun luar biasa. Harapannya berkontribusi memberi manfaat. Dan ini seringkali merupakan harapan kita semua sebagai seorang muslim kan ya. Kita biasanya seringkali menemukan ayat-ayat dan kita sama-sama meyakini bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat seperti itu. Maka di sini kita harapan kita bersama seperti itu ya. Pada saat bekerja kan kita bisa memberikan manfaat, memberikan kontribusi terbaik gitu ya. Walaupun kadang kita berpikir bagaimana bisa memberi kalau kita tidak menerima. Tetapi sesungguhnya banyak orang-orang sukses yang mengatakan bahwa the more you give, the more you get gitu. Jadi banyak orang-orang sukses yang mengatakan itu, dan kita sebagai muslim gitu, ternyata Allah pun juga ajaran Islam juga yang dilakukan kan juga seperti itu ya. Beri dulu gitu. Maka nanti insya Allah balasannya dari Allah itu berlipat-lipat ganda gitu. Jangan kemudian ngarep apa yang kita dapat dulu baru kita memberikan gitu, tapi beri dulu semaksimal yang kita bisa seperti itu. Dan ini sangat selaras dengan kita banget muslimah. Maka semoga kita bisa menuju kepada nomor 1 ini, menganggap bahwa pekerjaan itu merupakan panggilan. Dan yang dicari apa? Ternyata menarik banget. Yang dicari itu mungkin kan mikir kita apa ya, ternyata yang dicari itu lebih banyak tugas. Ketika orang pikirannya itu ini merupakan panggilan dan harapannya itu berkontribusi memberikan manfaat, ternyata yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas malahan. Habis selesai satu, nungguin tugas apa lagi ya yang akan saya dapat seperti itu. Kenapa orang tersebut bisa enjoy sekali dengan tugasnya, bisa menunggu-nunggu tugasnya? Yang pasti ini karena dia enjoy, kan? Karena dia enjoy, dan enjoy ini adalah salah satu tadi yang menjadi ciri dia bisa menempatkan bakatnya dan mengaktualisasi bakat serta potensinya pada pekerjaannya seperti itu. Hai, selanjutnya next slide. Nah, ketika kita sudah membicarakan tentang pekerjaan ataukah kehidupan gitu ya, pasti yang kita cari adalah sukses gitu kan. Tadi kita juga sudah membahas gitu tentang kinerja gitu ya, kompetensi, dan kita berharap ya dengan mengetahui semuanya tadi kita akan menjadi sukses gitu. Ternyata kalau di dalam kami di dalam talent mapping, dari salah satu pendiri talent mapping tersebut memberikan wacana bahwa ternyata untuk mencapai kesuksesan itu ternyata ada 2 sisi gitu ya. Sisi yang pertama itu adalah cara sukses, dan sisi yang kedua itu adalah jalan sukses. Beda nggak sih cara sukses sama jalan sukses? Kira-kira mbak-mbak semua? Halo? Betty juga ya? Betty juga. Halo? Beda Siapa ya? jalan sukses? Jalannya menuju sukses. Kalau jalan sukses itu ada hubungan antara manusia dan Allah, ada takdir. Cara sukses itu pilihannya si manusia itu sendiri, apa yang mau diambil jalannya. Iya, kayak Jalan sukses itu dari idenya dia itu bisa berpikir sendiri, sedangkan dengan cara sudah terbentuk satu cara. Oh, Masya Allah, ada banyak pendapat ya. Jadi di sini benar banget bahwa cara dan jalan itu berbeda.
Karena ketika kita membicarakan cara sukses, yang pertanyaan yang muncul adalah caranya bagaimana gitu. Dan seringkali kita akhirnya bertanya pada orang kan, caranya bagaimana ya ini ya. Lalu kemudian membaca buku-buku sukses itu kan sebenarnya merupakan cara sukses. Dan coba lihat judul dari buku-buku motivasi tentang kesuksesan, seringkali bunyinya apa? Cara menuju sukses, seperti itu kan ya. Jadi itu merupakan cara, itu merupakan ikhtiar manusia seperti itu. Sedangkan jalan sukses itu pertanyaannya, kalau ngomongin jalannya yang mana seperti itu kan ya. Dan ketika kita membicarakan jalannya yang mana, seperti yang sudah kita alami setiap hari, di dalam sholat-sholat kita kan yang kita mintakan kepada Allah itu apa, Mbak? Kan jalan kan ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan jalan kan. Tunjukkan jalan yang terang. Di sini juga seperti itu. Jalan sukses ini hubungannya sama hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin paling gampangnya kalau misalnya kita seperti ini aja untuk melihat cara dan jalan ini. Ketika rumah saya Tokyo, saya mau ke Yokohama. Yang saya pikirkan, apakah hanya naik apa saya ke sana? Ataukah saya juga berpikir rutenya sebelah mana sih saya menuju Yokohama? Kira-kira penting mana? Saya berpikir pakai apa ke sana sama jalannya yang mana, rutenya yang mana. Ada yang lebih penting atau sama-sama penting atau gimana? Sama-sama penting. Karena kalau nggak tahu jalannya nggak akan cari cara kan? Iya betul. Iya, jadi sama-sama penting, tetapi tempatnya berbeda seperti itu ya. Kalau cara itu kan usahanya dia gitu, usahanya dia untuk menuju hal tersebut. Kalau di dalam Al-Quran itu ada di Quran surat Ar-Rod gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Itu merupakan cara. Jadi disuruhnya apa? Caranya bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh untuk mengubahnya. Sedangkan kalau jalan itu ketika kita gitu ya, ketika kita sudah tahu jalannya, walaupun kadang gitu ya, walaupun kadang cara kita masih salah, misalnya cara kita mau ke Yokohama kok jalan kaki gitu ya, dari Tokyo ke Yokohama kok jalan kaki gitu. Rutenya udah bener nih, udah jalannya udah bener nih. Nyampe Yokohama nggak? Nyampe. Tapi waktunya cepet apa? Lama? Lambat gitu. Jadi di sini jalan ini yang utama dulu. Tetapi kalau pentingnya sama-sama penting, tetapi jalan ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ketika kita sudah tahu jalannya, rutenya, maka kemudian caranya kita sesuaikan agar kemudian bisa menuju tujuan secara lebih cepat seperti itu. Dan disinilah jalan sukses inilah yang kemudian kita coba cari bersama dengan salah satunya melihat tanda-tanda. Next slide, kita bisa meminta kepada Allah menunjukkan jalan sukses ini dengan doa, dan ini merupakan ini merupakan bahasa langit ya. Kalau doa itu ya, kita minta kepada Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik kepada saya. Tetapi ternyata juga kita perlu ada bahasa duniawi. Bahasa duniawinya seperti apa? Bahasa duniawinya kita perlu mengenal perangkat unik yang diberikan Allah kepada kita. Ilustrasinya seperti ini. Ketika Allah menciptakan manusia, tentunya Allah mempunyai maksud gitu ya. Ketika Allah mempunyai maksud, maka kemudian manusia yang diciptakan ini kan mempunyai tugas. Pada saat melaksanakan tugas, tentunya Allah memberikan perangkat unik terhadap tugas yang diberikan kepada manusia. Apakah walaupun tugasnya itu sebagai khalifah gitu ya, menjadi pemimpin, menjadi wakil Allah di muka bumi. Apakah kemudian tugas menjadi khalifah ini hanya satu tugas kecil, satu tugas aja? Dia merupakan satu tugas besar yang kompleks, yang kemudian bisa dibagi masing-masing orang itu saling membangun,
saling melengkapi sehingga kekhalifahan tadi menjadi utuh seperti itu. Sehingga di sini menjadi khalifah itu enggak kemudian satu jenis aja gitu. Dia merupakan kumpulan dari berbagai tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Setiap manusia mempunyai perangkat unik sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan perangkat unik yang diberikan oleh Allah. Dan perangkat unik inilah yang kemudian kita sebut sebagai talent. Dan talent inilah yang kemudian menjadi sumber dari potensi-potensi aktivitas yang kemudian kita mempunyai kekuatan di dalamnya. Seperti itu. Next slide. Nah, di sini karena waktunya terbatas, juga silahkan mungkin bisa mencoba terlebih dahulu Mbak-mbak semuanya di list masing-masing kekuatan dan kelemahan masing-masing. 15 poin kekuatan dan 15 poin kelemahan sebagai oleh-oleh dan sebagai perenungan ya untuk workshop kita kali ini. Banyak benar Mbak, 15. Oh gitu. 3 aja atau 4 gitu ya? Ya kan sebenarnya kekuatan kita banyak. Kekuatan, 3. kekuatan. Ya udah Ini kekuatannya banyak, kelemahannya yang dikit. Kalau kelemahannya dikit juga alhamdulillah. Coba nanti kemudian coba nanti kalau ada yang bersedia menyebutkan kalau kekuatannya apa dan kelemahannya apa, alhamdulillah bisa dijadikan contoh bersama. Contohnya ya, kekuatannya itu bisa berkomunikasi. Jangan Mbak, bentar. Kelemahannya dulu. Kelemahannya dulu ya. Kelemahannya itu pertama asosial dalam arti itu sama teman-teman kurang nggak bisa. Misalnya memulai dulu untuk WA atau WhatsApp gitu. Tapi kalau misalkan udah di WA WhatsApp malah lebih ramai itu juga sih. Tapi untuk memulainya itu kayaknya susah gitu. Makanya kadang-kadang banyak dibilang kemudian pelupa kelemahannya. Pelupa. Terus kelemahannya juga suka menilai sesuatu terlalu cepat gitu loh. Misalnya nih teman begini kayaknya aku nilainya kayaknya begini deh gitu. Jadi terlalu cepat menilai seseorang gitu loh. Tuh kelemahannya. Sekarang terus gini, udah gitu. Kalau katanya 3 aja. Oh iya 3. 4 satu lagi. Oh, silakan. Satu lagi kekurangannya itu kadang nggak memperhitungkan gitu, kurang perhitungan. Kurang perhitungan untuk hal-hal yang kayaknya nggak teliti gitu loh. Gitu. Nggak teliti ya. Nah, ya, sekarang ya. dari kelemahan tadi, misalnya kita nggak ngelihat kekuatan nih, kita cuma dikasih disodorin kelemahan gitu ya. Ada orang yang menyodorkan, ada orang kelemahannya kayak gini nih, kurang bisa bersosialisasi, kemudian pelupa, kemudian cepat menilai, buru-buru tergesa-gesa, kemudian nggak teliti. Kira-kira orang ini sukses nggak ya gitu? Pasti yang lihat langsung, aduh ini kayaknya susah deh untuk sukses kan kayak gitu ya. Kalau kita melihat kelemahannya aja gitu kan, keburu-buru. Benar. Kalau kita cuma melihat kelemahannya saja, pasti gitu. Hampir bisa dipastikan kita langsung mengecap orang itu nggak bisa sukses gitu. Karena aduh ini kok kelemahannya kayak gini banget sih gitu. Mau sukses gimana? Mau jualan juga antisosial. Padahal harus ketemu sama orang, ketemu ini, ketemu itu. Mau ngapain lagi dia kalau misalnya cuma di rumah aja kan pikirannya kita kan udah langsung kemana-mana ya dengan kelemahan itu gitu, langsung menganggap orang tersebut tidak bisa sukses gitu. Padahal sebenarnya di balik kelemahan tersebut orang tersebut mempunyai kekuatan. Silahkan Mbak disebutkan Mbak kekuatannya Mbak. Kekuatannya, tapi kalau udah itu cepet sama orang, cepet kenal, cepet dekat, misalnya dalam pertemuan langsung ya, terus atau dalam perkumpulan tuh sama orang cepet kenal gitu. Bahkan kayaknya baru lihat pun udah udah kayak kenal banget gitu. Terus yang keduanya tuh padahal kayaknya asosial ya, tapi sebenarnya tuh
sangat penolong gitu. Misalkan suatu saat pun di saat maaf ya, di saat pas maaf nih mau tidur sama suami gitu, tiba-tiba ada yang telepon, Mimi tolong gue dong, pasti aku akan segera menolong dia gitu loh. Pasti cuma ke asosialnya cuma kayak gitu doang gitu, cuma penolong juga gitu. Terus yang keduanya tuh suka ngasih motivasi seseorang gitu. Jadi kalau udah ada yang misalkan curhat gitu, kayaknya aduh, kebanyakan yang bilang ya, yang abis curhat sama Mami gitu, bilang, Mimi makasih ya, terbantu banget gitu. Jadi gitu itu. Terus yang apa lagi ya, kalau cari kekuatan sih kayaknya itu doang sih, sama ini sih. Susah ya kalau cari kekuatan ternyata. Insya Allah banyak kok Mbak sebenarnya. Tapi dari itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mimi tadi, kalau misalnya kita disodori kepada, kita nggak usah ngelihat kelemahannya, kita cuma disodori kekuatannya, coba deh, pasti orang akan berpikir, oh dia itu ada orang nih yang kuat, kekuatannya itu bisa deket sama orang gitu, bisa deketnya gitu. Itu bisa mungkin bisa mengenal secara lebih dekat, sehingga orang yang dikenal itu merasa lebih nyaman seperti itu. Lalu kemudian juga mempunyai empati yang tinggi seperti itu. Mudah menolong juga seperti itu. Perasaan dan mudah menolong. Jadi pasti karena dia punya kekuatan seperti ini, kira-kira orang ini sukses enggak? Ya pasti kita akan langsung berpikir, oh kayaknya orang kayak gini kalau misalnya dijadikan mengambil peran sebagai misalnya konselor, ataukah kemudian mengambil peran sebagai pengacara, motivator atau yang lainnya, motivator, ataukah kemudian mediator, seperti itu kayaknya bagus nih orang ini karena dia empati, bisa deket juga, bisa ngorek-ngorek kalau misalnya bisa deket sama orang, nggak cuma luar-luarannya aja. Jadi kita akan banyak berpikir gitu, apa ya kira-kira yang cocok dengan ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya apapun dari kekuatan, sama juga ketika kekuatannya Mbak Mimi tadi gitu, diubah menjadi kelemahan gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya terlalu dekat sama orang, kemudian nggak tegaan. Kan betul, makanya sering ditipu. Gitu. Nggak tegaan, kemudian suka menolong. Ini mungkin jadinya kalau misalnya dirubah jadi kelemahan, mungkin misalnya ini tidak bisa menentukan prioritas misalnya, kadang maksudnya kayak terlalu untuk dirinya sendiri, itu kayak nggak perhatian gitu, kayak betul. Nah, kekuatan tadi misalnya dijadikan kelemahan, pasti juga akan mikir, ini kayaknya orang ini bakalan nggak enak banget nih kalau ketemu sama orang ini, kayak gitu. Karena orang ini misalnya jadi pasti hidupnya sedih banget nih, nggak bisa memposisikan dirinya sendiri, mikirin orang terus, ini kayak gitu. Jadi di sini kekuatan dan kelemahan itu sebenarnya bukan jangan dianggap sebagai kekuatan dan kelemahan seperti itu. Tetapi yang perlu kita lihat itu langsung di kekuatannya aja. Kelemahannya itu nggak usah terlalu diperhatikan, karena seringkali pada saat kita kepepet gitu ya, kita itu nggak pernah melihat kelemahan kita. Coba kalau misalnya kita kepepet misalnya dalam kondisi pandemi seperti itu ya, ada kadang keluarga-keluarga yang kemudian suaminya di PHK atau yang lainnya, terus istrinya sebenarnya itu awalnya itu antisosial banget gitu, tapi karena kepepet, dia perlu uang, dia perlu menghidupi keluarganya, akhirnya jalan misalnya ketemunya jualan, ya udah langsung digempur jualan, sekalipun awalnya itu kayak nggak bisa jualan, tetapi dia memanfaatkan semua kekuatan yang dia miliki karena kepepet tadi dan bisa gitu loh. Dan inilah yang kemudian semangat inilah yang kemudian perlu kita ambil gitu. Semangat orang kepepet tadi gitu. Melihat kekuatannya aja, jangan pernah melihat kelemahan. Kelemahan ini ya hanya ini aja untuk disiasati, bukan kemudian untuk diperhatikan. Namun seringkali manusia itu yang diperhatikan pertama malah kelemahannya.
Sehingga seringkali yang kita pikirkan, aduh saya mau ikut kelas ini deh karena saya kok nggak bisa ini ya gitu. Saya mau ikut ini ya, soalnya saya kok nggak bisa, ini belum bisa sih gitu. Nah, itu kan berarti secara otomatis kan kayak kita melihat kelemahan kita ya. Kita melihat apa yang kurang pada diri kita, lalu kemudian pengen belajar ini, pengen belajar itu, pengen belajar ini. Kadang kita lupa, kita melihat kekuatan kita. Padahal sesungguhnya yang utama kita perlu melihat kekuatan kita dan mengoptimalkan kekuatan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kekuatan dan kemudian belum optimal, yang perlu kita pelajari pertama itu bagaimana kita mengikuti kelas-kelas belajar yang sesuai dengan kekuatan kita, bukan kemudian menjadikan kelemahan kita itu menjadi bisa gitu. Karena kelemahan itu ibarat seperti cekungan ya. Ibarat seperti cekungan. Kelemahan kita itu ibarat seperti cekungan, ketika kita upgrade ya bisanya itu menjadi dataran gitu loh. Jadi ya kita hanya bisa menjadi orang biasa. Sedangkan kalau kekuatan itu kan sudah seperti gundukan. Ketika kita tambah lagi jadinya gunung, dan gunung itu pasti akan menjulang. Itu akan terlihat seperti itu. Apakah kita mau menjadi yang biasa saja karena kelemahannya kita poles terus, ataukah kemudian kita akan menjadikan gundukan yang mulanya kecil tadi menjadi gunung yang tinggi. Itu adalah pilihan kita. Seperti itu. Next slide. Semoga ini insya Allah udah mau selesai. Nah, di sini ketika kita kemudian tadi dari bakat, kemudian potensi tadi, ada orang-orang yang kemudian bisa mengenalinya secara sendiri karena bisa merasakan dirinya sendiri, kemudian mungkin ada yang catatannya rapi sehingga membuat portofolio bahwa oh saya itu ternyata pinter ini, sehingga akhirnya bisa mengklasifikasikan dirinya sendiri. Tetapi ada juga yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri, maka kemudian ada assessment talent mapping ini, alat uji coba talent mapping yang fungsinya untuk bagaimana kita mengenal bakat. Dari beberapa teman-teman yang kemudian melakukan tes talent mapping ini bersama saya gitu ya, ada yang beberapa yang memang sudah mengenal bakatnya sehingga hanya kayak konfirmasi gitu, apakah benar bakat kuat saya itu seperti ini, atau apakah benar bakat potensi kekuatan saya ini seperti ada yang cuma konfirmasi, ada juga yang memang masih belum tahu gitu, masih belum bisa meraba-raba sebenarnya saya itu seperti apa sehingga mengikuti talent mapping. Ada juga ya yang cuma coba-coba gitu ya, coba-coba lagi ngetren atau apa sehingga mau ikut-ikutan aja. Jadi kadang yang mengikuti talent mapping itu dengan berbagai motivasi, tetapi sebenarnya nggak kemudian kita ketika melihat talent nggak harus ikutan talent mapping gitu, nggak harus kemudian harus ikut tes talent mapping juga enggak gitu, karena seperti yang saya katakan tadi, talent itu bisa kita lihat dengan kita memberikan stimulasi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kepada diri kita sendiri. Ketika kita merasa 4E terhadap aktivitas tersebut, berarti kemungkinan besar kita mempunyai bakat di sana. Dan ketika kita ternyata merasa kok nggak enjoy, kok nggak mudah, kok nggak bisa unggul, kok nggak bisa menghasilkan, gitu, kemungkinan berarti bakat kita memang mungkin masih lemah atau mungkin memang belum terasah seperti itu. Jadi nggak harus ikut talent mapping ini, kita bisa mengusahakan dengan berbagai cara tadi. Next slide terakhir kayaknya ini kalau ada kura-kura yang langsung terlintas, kira-kira apa ya Mbak? Lambat. Ada yang lambat, kemudian ada yang berpendapat lain. Tekun. Oh, tekun, ada yang berpendapat tekun. Terus habis itu ada berkepala yang pendek, lain. yang bisa dimasukin palanya. Dari 3 ini tadi, ternyata 2 itu yang masuk merupakan kelemahan kan, menganggap bahwa lambat dan juga menganggap bahwa kepalanya pendek atau apa, karena biasanya konotasinya kalau yang panjang itu lebih baik seperti itu ya. Ada tapi 1 yang tekun ini sebenarnya merupakan cerminan dari ya kita yang tadi yang saya katakan tadi, manusia itu seringkali yang dilihat pertama itu kelemahannya gitu.
Padahal sebenarnya pasti banyak banget dari kura-kura ini kelebihannya. Nanti silahkan dilihat sendiri. Nah, kalau kura-kura ini disuruh lomba lari sama kuda, kira-kira menang siapa? Udah. Tergantung. Menang kuda. Terus habis itu yang Kalau lain ada siapa yang pendapat pakai lain. Secara logika instrumennya. jalan. Ya, dia harus ikut lomba renang. Oh, harus ikut lomba Kuda. renang. Terus habis itu Renang sama kuda pasti menang. oh, nah ini udah clue-nya Tergantung udah waktunya, tergantung durasi berlarinya. Itu kuda sama kura-kura berapa tahun. Oh, Kalau ini durasinya. menghitung apa waktu pasti lebih panjang kura-kura yang lebih menang. Jadi ini sebenarnya tadi udah ada clue-nya ya, berenang gitu ya. Jadi di sini sebenarnya lomba lari, kalau larinya itu di daratan ya memang kuda yang menang. Tetapi kalau larinya itu di air gitu, maka ya kura-kura yang akan menang. Jadi di sini kita yang perlu diketahui itu tadi kan berarti kita diberi gambaran, oh ternyata perbedaan media berlari itu akan membuat hasil berbeda seperti itu. Maka kemudian kalau orang-orang mungkin kalau misalnya dalam ilmu motivasi atau trainer-trainer selalu mengatakan practice make perfect, seperti itu ya, practice make perfect. Tapi apakah kemudian ketika kura-kura ini tadi kemudian disuruh praktis lari gitu ya, disuruh praktis lari, kemudian dilatih lari terus, kemudian menjadi perfect dalam lari dan kemudian bisa mengalahkan kuda, ternyata enggak gitu. Dia bisa menang, kura-kura ini bisa menang ketika medianya berlarinya itu di air. Maka di sini yang perlu dilatih adalah next slide-nya sebagai penutup, ini adalah potensi kekuatan seperti itu. Jadi potensi kekuatannya lah yang kemudian perlu dilatih sehingga bisa menjadi perfect. Perfect bukan kemudian sesuatu yang kita tidak mempunyai potensi di sana, sekalipun dilatih berkali-kali, berulang-ulang, ya memang akan kesulitan untuk menjadi sempurna. Seperti itu. Kalau tagline-nya talent mapping, fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan, seperti itu. Mungkin cukup sekian pengenalan terhadap talent dan juga potensi ini saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Sana ada tulisan Saino Kaika, itu sebenarnya merupakan kayak saya memberikan pelayanan terhadap talent mapping ini di Saino Kaika itu. Jika ada yang merasa perlu, silahkan bisa menghubungi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anita. Ibu-ibu semua, Abah Rama ini beliau senior saya ya dulu di Teknik Fisika ITB. Senior beda berapa puluh tahun, zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu beliau banyak mengisi, zaman saya masih mahasiswa gitu ya. Sehingga kemudian banyak mencerahkan kami semua untuk menemukan sesuatu yang Allah titipkan gitu ya. Lalu kemudian saya tuh kepikiran pengen ngajak ibu-ibu IPMI juga untuk menemukan apa yang bisa diperlukan, apa yang Allah titipkan dalam diri gitu ya, menemukan potensi lalu kemudian mengembangkannya. Udah mikir-mikir mau manggil pembicara dari Indonesia, Masya Allah dapat rizki nggak jauh-jauh gitu ya, Mbak Anita yang tinggal di Jepang gitu. Dan alhamdulillah dengan apa yang beliau paparkan mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua terkait dengan masalah potensi ini. Selanjutnya, insya Allah, mohon maaf karena waktunya terbatas ya, mungkin hanya ada sedikit sesi pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya bertanya ya. Silahkan, mohon Mbak Anita. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apakah ada hubungannya antara potensi atau bakat dengan kerja otak? Karena yang saya pernah ketahui ya, itu otak itu ada kaitannya dengan potensi, misalnya dengan apa sih namanya otak kanan, otak kiri, atau apa sih introvert, extrovert gitu, gimana tuh Mbak Anita? Apakah ada hubungannya gitu? Oh, terima kasih. Mbak siapa tadi? Ini yang bertanya Mimi. tadi? Mimi. Oh, Mbak Mimi. Maaf ya. Kalau hubungannya ya seperti yang tadi ya Mbak ya, apa namanya, bakat itu merupakan sumber dari potensi. Nah, potensinya itu ada macam-macam. Ada potensi yang kemudian apa namanya menggunakan optimalisasinya menggunakan otak kanan dan juga ada yang menggunakan otak kiri, tetapi tidak semuanya menggunakan otak kanan dan otak kiri saja, tetapi ada beberapa hal lain yang kemudian juga mempengaruhi seperti itu. Jadi kalau bakat itu merupakan kayak ininya ya, sumbernya, yang keunikan yang diberikan Allah kepada kita itu bakatnya. Dengan bakat yang kita miliki, kita akhirnya manusia itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda karena bakatnya berbeda ya, sehingga potensi yang dimiliki pun berbeda. Nah, untuk mengoptimalisasi potensi-potensi tadi gitu ya, menyalurkan potensi yang dimiliki tadi gitu, ada yang menggunakan otak kanan, ada yang menggunakan otak kiri, ada yang pemenuhannya dengan bersama orang, ada yang pemenuhannya memang harus sendiri atau yang lain-lainnya. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Sedangkan beberapa konten yang Mbak Mimi tanyakan tadi mungkin ada hubungannya dengan psikologi. Kalau yang berhubungan sama psikologi saya nggak berani ya untuk menjawab ya Mbak ya, karena kalau di psikologi itu kan sebenarnya memang ada teori yang kemudian para psikolog pun gitu ya, ada yang apa namanya ranahnya itu ilmu, ada yang ranahnya praktek seperti itu kan ya, mereka pun juga apa namanya dipilah-pilah. Jadi mungkin saya tidak berani melangkahi ya area teman-teman psikologi karena saya bukan psikolog, seperti itu ya Mbak ya. Oh, iya. Baik Mbak Anita, jazakillah khair jawabannya. Ya sih. Salah satu quote ya yang sangat unik terkait dengan bakat ini, saya ingat ada seseorang yang dia itu sukanya melayani dan dia bercita-cita ingin jadi pembantu. Terus mungkin orang pikir, jadi pembantu gitu ya. Tapi memang ada orang yang bakatnya itu melayani. Dia suka menyediakan kebutuhan bagi orang lain gitu ya. Namun Masya Allah, saya lupa siapa yang bilang dia didoakan untuk menjadi pembantu presiden gitu ya. Lalu kemudian beliau menjadi asisten presiden. Gajinya sekian banyak gitu, seperti itu. Jadi dengan bakat yang sama, orang itu dia bisa mendapatkan kesuksesan yang berbeda-beda gitu ya. Dan dia juga bisa memiliki posisi yang baik dan bermanfaat bagi sesamanya. Jadi ya inilah salah satu apa ya namanya pentingnya untuk mengenali bakat itu dan kemudian unggul di sana dan mendapatkan kepuasan di sana dan insya Allah bisa menghasilkan sesuatu ya, baik itu sifatnya materi ataupun bukan materi gitu, seperti itu. Ya, ada lagi kah pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah kita akan tutup aja acara kita hari ini. Mudah-mudahan sih apa namanya ada beberapa yang membuat kita lebih penasaran ya, supaya kita bisa berkumpul lagi karena sesi tentang workshop bakat ini tidak hanya sekali, tapi insya Allah akan diselenggarakan lagi sesi kedua bulan Juli, 2 bulan lagi insya Allah yang diprogramkan oleh Divisi Diklat. Dan untuk sesi kedua ini kita akan membuat sesuatu yang lebih detail dan lebih benar-benar berupaya mengenali diri kita sendiri gitu ya. Insya Allah saya coba record untuk yang hadir pada kesempatan hari ini gitu ya, mungkin yang umum atau yang dari dalam IPMI sendiri gitu ya, internal IPMI. Nanti insya Allah kita akan mencoba membuat follow up-nya dan mudah-mudahan setiap kita bisa menemukan apa yang kira-kira bakat apa atau potensi apa yang Allah titipkan kepada kita dan apa yang akan perlu untuk diasah
dan apa yang akan kita buat gitu ya. Kalau udah benar tracknya, udah benar gitu ya, misalnya Mbak Sari punya bakat commander gitu misalnya ya, memimpin, dan beliau udah memimpin IPMI dan segala macam, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu dalam tracknya gitu ya. Yang ajaib ini yang orang ada posisi di mana, ternyata dia punya bakat di mana. Mungkin dia perlu mencoba aktivitas-aktivitas baru untuk lebih mengasah bakatnya gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, itu saja. Saya hitung lagi sampai 3 ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Ya, maaf. Nanti sebelum ditutup saya ada tanda terima kasih untuk Mbak Anita ya. Oh iya, hai. Ada lagi, saya hitung sampai 3 nih. Kalau nggak ada yang bertanya, insya Allah saya tutup aja sesinya. Saya mohon maaf. Oh boleh? Iya. Ya. Dari tadi saya Nilas. Dari tadi saya mau bertanya tapi saya bingung. Tadi karena sudah ada contohnya gitu ya. Maksudnya untuk bagaimana cara untuk mengetahui diri sendiri selain yang tadi cara kan Mbak Anita ngasih kelebihan dan kekurangan gitu loh. Jadi saya tadi berusaha untuk nulis kekurangan saya, kelebihan saya gitu loh. Maksudnya selain itu apakah ada cara lagi gitu loh untuk bisa mengenali diri sendiri gitu loh. Terima kasih. Mohon maaf Teh Rizka. Terima kasih. Ya, coba Mbak Nilas. Silakan Mbak Anita. Oh iya, terima kasih Mbak Nilas. Selain mengelis kelebihan, kekuatan dan kelemahan kita juga bisa caranya itu menstimulus diri kita dengan berbagai aktivitas Mbak Nilas. Pada saat mencoba berbagai aktivitas tersebut, kita akan bisa melihat, oh ternyata saya kok ngerasa nggak nyaman ya di bagian ini ya. Oh ternyata kok saya ternyata suka ya seperti ini ya. Seperti itu merupakan salah satu portofolio kita. Portofolio mengenal diri kita. Dan selain itu ya kalau misalnya mau lebih detail ya bisa melakukan tes Mbak Nilas kalau misalnya tidak telaten dengan nyobain satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya buat anak-anak kita bisa memberikan stimulus dengan berbagai aktivitas tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai anak jangan kemudian mainannya itu aja gitu loh. Kalau misalnya udah main-main Lego ya nanti kapan-kapan diajakin main apa yang kemudian melatih fisik ataukah kemudian diajakin main menyusun-nyusun merancang sesuatu yang melatih otak, kemudian dan yang lainnya seperti itu. Dan pada saat anak itu melakukan sesuatu ataupun kita melakukan sesuatu, kalau telaten itu sebenarnya kita perlu memberikan catatan. Oh, saya berbinarnya kayak seneng bangetnya di bagian apa. Pada saat memasak itu gitu ya. Pada saat memasak itu kita paling senangnya di bagian apa? Apakah kita paling senangnya itu pada saat mengkreasikan bumbu-bumbu, membuat kayak masakan baru, ataukah kita paling senangnya itu pas beres-beresnya, atau apakah kita pas senangnya itu pas mempersiapkannya? Itu beda gitu loh. Itu beda, setiap orang beda, dan kemudian itu data-data seperti itu bisa membuat kita semakin tahu terhadap diri kita sendiri, dan pada saat kita dihadapkan pada pekerjaan kita tinggal melihat aja apakah pekerjaan tersebut misalnya membutuhkan ketelatenan. Pada saat masak pas waktunya telaten tuh saya tuh telaten nggak sih sebenarnya, bisa melihat kembali dari apa yang sudah pernah kita tuliskan, sudah kita catatkan gitu. Kalau ada yang telaten juga, teman saya ada yang telaten banget gitu ya anaknya itu ada catatannya gitu, berbinarnya bagian apa, pada saat main Lego itu berbinarkah atau enggak seperti itu, pada saat main ini seneng atau enggak gitu. Jadi semua aktivitas dicoba semua. Makanya kemudian kalau misalnya ada motivator pengusaha motivator itu yang pernah saya ikuti, umur dari kecil sampai sekitar umur 20 tahun itu kalau misalnya ada anak pinter itu jangan sampai setelah lulus kuliah itu langsung masuk perusahaan besar, karena ketika masuk perusahaan besar dia langsung dikasih job yang spesifik, tapi baiknya dia masuk ke perusahaan kecil biar dia merasakan banyak banget pengalaman bekerja, karena ketika di perusahaan kecil pasti tugas dia akan bermacam-macam. Kalau di perusahaan besar dia pasti langsung ke jobnya itu gitu. Nah, pada umur 30 tahun ke atas itu
kalau bisa gitu, biasanya seringkali disarankan kita mulai merancang usaha kita sendiri. Jadi kita bukan menjadi bawahan orang lain kalau 30 ke atas. Tadi yang sampai 30 ya, yang kita bisa bekerja di bawah orang lain dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Setelah 30 tahun, kita bisa merancang usaha kita sendiri, apapun itu. Yang penting kita suka gitu. Tetapi setelah 40 tahun, eliminasi yang ternyata suka, tetapi kok tidak bisa excellent gitu. Yang kira-kira kok nggak bisa unggul, ini udah suka sebenarnya, tapi kok nggak bisa unggul, ini lebih baik nggak diteruskan. Ambil yang memang benar-benar kita unggul di sana. Bukan berarti pada saat kita misalnya unggul tersebut, kadang pada saat 30-40 tahun tadi, karena kita mencoba banyak hal, walaupun kadang misalnya mungkin kita sebenarnya ada kekurangan di bagian A, tetapi kita menemukan partner yang bisa menutupi kekurangan tersebut, maka kemudian usaha kita itu bisa maksimal gitu. Maka itu juga bisa diteruskan seperti itu. Jadi bukan kemudian hanya terpatok pada kekuatan kita saja, karena kita sudah mencobanya selama 10 tahun tadi. Seperti itu sih Mbak Nilas, kalau yang saya tahu, semoga sedikit bisa membantu ya. Kalau mau paling cepat ya langsung ikutan tes Mbak Nilas. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Masya Allah, ini membuat saya sangat-sangat muter otak gitu loh. Tanosi, benar, aku yang beginian itu tanosi banget. Mungkin itu yang paling daiji ya, enjoy tanosi itu. Alhamdulillah, aku akan harus mempelajari. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih tadi. Sama-sama Mbak Nila. Terima kasih Mbak Sari. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Sudah cukup malam dan mungkin besok juga kita akan beraktivitas yang lain. Saya akan mengakhiri sesi ini. Sebelum diakhiri, insya Allah ada kenang-kenangan dari IPMI Jepang untuk Mbak Anita yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Okano. Kepada Ibu Sari dipersilahkan. Ya, Masya Allah ya, hari ini materinya benar-benar unggul. Seperti kita semua jadi mungkin ibu-ibu sama seperti saya juga sangat semakin terbuka hatinya ya, semakin terbuka pengetahuannya juga, cara berpikirnya, kemudian kalau gitu bakat dengan potensi seperti ini, benar-benar ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Anita, juga kepada Teh Rizka sebagai Ketua Diklat. Masya Allah, ini benar-benar hebring. Dan ucapan terima kasih juga dari semua anggota IPMI, juga dari IPMI sendiri. Ini sedikit ada kenangan buat Mbak Anita, nanti akan dikirimkan ke alamatnya ya, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan. Mohon maaf lahir batin bila ada IPMI ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, Masya Allah, banyak juga ya. Alhamdulillah. Demikian Teh Rizka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di penghujung acara kita hari ini ya. Jazakumullah khairan untuk Mbak Anita yang sudah memberikan ilmunya, memberikan sebuah persepsi ya terkait dengan masalah potensi yang Allah berikan dan bagaimana kita berusaha untuk menemukan dan menggali, dan juga bagaimana kita harus terus terpapar ya, mencoba berbagai macam aktivitas agar potensi itu bisa ketahuan dan kemudian berjalan di sana untuk lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya, insya Allah, dan juga tentu saja bermanfaat bagi diri sendiri gitu ya, seperti itu, yang tentu saja pada akhirnya itu akan menjadi bagian dari sebuah cara kita dalam kita menjalankan ibadah kita kepada Allah, dan juga cara kita dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi Allah ini gitu ya, insya Allah. Dan saya berharap bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan bisa menemukan itu semua gitu ya, dan
Kalau misalnya belum, insya Allah kita akan bekerja sama dengan Mbak Anita ya, dengan Saino Kaikanya untuk mencoba menemukan bersama-sama yang mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah jalan bagi kita untuk lebih bermanfaat, lebih berbahagia, lebih berarti dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat ini gitu ya. Kita berharap 60 tahun usia kita, 50 tahun usia kita, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu menjadi usia yang berarti, yang bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang di akhirat nanti gitu ya. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insya Allah. Teh mau foto bersama Teh sebelum ditutup yuk foto bersama yang bersedia segala macam tunggu sebentar Teh Wiwi. Iya doa dulu ya silakan. Tapi jangan dulu ini ya biar nggak keluar dulu nih ya. Iya, jadi ya seperti itu dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk hadirin semua, baik itu dari anggota IPMI maupun yang bukan. Mudah-mudahan silaturahim kita akan terus berlanjut dan kita akan menunggu, akan bertemu kembali insya Allah di acara berikutnya 2 bulan yang akan datang. Kita akan mengakhiri acara kita dengan suratul Asr dan doa akhir majelis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan adakan acara foto bersama ya. Sebagai dia membuka kamera silakan. Ayo foto-foto. Membuka ikut-ikut. Jangan lupa aurat. Mohon maaf ya tadi videonya soalnya agak gaptek jadi. Teh Wiwi makasih ya tadi ya. Sama-sama dibuka tapi ditutup auratnya juga ya, kita foto sama-sama ya. Ya. Gimana caranya? Mbak, saya pajang foto aja ya. Maaf saya nggak buka ya. Nggak buka video. Oh iya, buka video ya. Oh gitu ya, oke. Udah siap. Oke. Di foto ya. Ini karena Wiwi di iPad kecil jadi ada beberapa kali ya. Ditutup lagi Mbak Mimi. Kenapa? Itu Mbak Mimi tadi udah dibuka ditutup lagi. Mbak Mimi kalau jangan. Nah, iya. Apa begitu. Hai. Ya enggak apa-apa Mbak Mili yang bisa aja silakan. Ya, bentar ya. 1 2 3. Slide yang berikutnya 1 2 3. 1 2. Bentar ya. 1 2 3. Ya. Hai, terima kasih. Jazakillah khairan. Terima kasih Teh Wiwi. Jazakillah khairan semuanya. Terima kasih ilmunya. Jazakillah khairan. Terima kasih Mbak Anita. Khairan semuanya. Dan Teh Rizka. Banyak semua. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Ada Mbak Nur. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.